Pokoknya gue nggak mau ya bang, kita nyari pesugihan yang pakai tumbal-tumbal gitu. Tenang aja Ti, kata orang-orang pesugihan kandang Bubra itu aman, nggak pakai acara tumbal-tumbalan segala Ti. Yang penting kita kaya dengan cepat Ti. Lu kan maunya jadi orang kaya, ya begini caranya. Iya bang, pokoknya gue mau cepat kaya raya. Udah capek gue jadi orang miskin, direndahin orang melulu setiap hari. Makanya itu Ti, gue cari cara supaya kita bisa cepet kaya raya, tapi pakai jalur aman. Akhirnya dapet dah infonya ke tempat ini. Jalannya kayak gini ya bang, terpencil penuh semak dan hutan melulu. Iya Ti, kata temen gue emang kesini tempatnya. Nanti ketemu juru kunci dulu, baru kita ke tempat pesugihan itu. Oh gitu ya bang. Nah, ini dia tempatnya Ti. Kata temen gua, pas ketemu rumah gubuk, disitulah tempatnya si juru kunci. Namanya Eyang Sangaji. Ya udah bang, ayo kita langsung masuk. Udah malam juga nih. Permisi, apakah di sini benar rumahnya Eyang Sangaji? Betul, betul. Langsung masuk aja, kagak dikunci pintunya. Ada keperluan apa kalian kemari? Pasti ada kebutuhan mendesak, ya kan? Betul Eyang, gue mau jadi kaya raya. Begini Eyang, katanya pesugihan yang Eyang tawarkan aman dari tumbal. Jadinya kami kemari mau memakainya karena aman. Betul, betul. Tapi semuanya tentu ada harganya. Oh, soal itu. Tenang aja Eyang, kami sudah persiapkan uangnya. Apa saja syarat-syaratnya? Lu tidak mengerti. Kalau begitu, cukup beberapa uang saja untuk mempersiapkan sesajen seperti di depanku ini. Bagaimana? Apa kau siap untuk ke tempat pesugihan itu? Siap, Eyang. Ya udah, ayo kita ke sana. Kagak nyangka gue bang, tempatnya nanjak gini. Bikin capek aja. Ya, lu Ti, katanya mau cepat kaya raya. Baru aja nanjak begini, udah ngeluh aja lu. Memang tempat pesugihan itu di atas bukit ini. Anggap aja lu olahraga biar badan lu sehat. Ah, yang bisa aja. Bentar lagi sampai nih. Kagak capek kan lu? Hah, kagak capek apaan? Ngos-ngosan gini. Pinter bercanda yang ini. Di pohon inilah lu mesti taruh sesajen itu. Nanti gue rapalin mantra. Terus kita tinggal tunggu jin kandang Bubra datang. Biar dia sama lu teken perjanjian itu. Iya, Eyang. Hong wilaheng sekareng bawono langgeng. Sun ajiku api netra sumunar. Dak sunarke marang sekabehing jalmo. Sulap silap sulap. Betuo kue jin Bubra. Ha.
Ada apa lu panggil-panggil gue? Ini Mbah, ada yang mau mengadakan perjanjian dengan Mbah. Oh, boleh. Lu mau kaya dengan cara cepat dan gak mau ada resiko ye. Iya Mbah, apakah bisa? Tentu bisa dong. Pesugihan kandang bubrah adalah pesugihan yang aman. Lu bisa cepet kaya dari ilmu yang gue punya. Tapi jangan lupa, lu mesti tanda tangani surat perjanjian ini. Baca baik-baik supaya lu tahu. Baik Mbah. Gimana? Sepakat? Kalau udah, lu tanda tangani pakai darah di jari lu. Iya Mbah. Ini Mbah. Sudah selesai, gampang kan? Pokoknya lu mesti bangun apapun. Tapi ingat, jangan pernah kau selesaikan bangunan itu. Dan otomatis lu akan melihat uang di bawah kasur tempat tidur lu setiap pagi hari. Selamat tinggal. Gitu aja Yang. Iye, gitu aja. Ya udah, ayo kita turun lagi. Baik Eyang. Dengan begini, kekayaan gue nggak akan pernah habis. Hahaha. Akhirnya kita bisa kaya raya juga ya, Ma. Iya bang, kita sudah tidak lagi diolok-olok oleh orang lain. Tanah, rumah, mobil, harta, semuanya kita punya, Ma. Hanya satu yang belum kita punya, yaitu keturunan. Abang gak usah khawatir, karena sebentar lagi kita akan punya keturunan. Hah? Yang bener lu, Ti. Syukur. Udah lama gue mendambakan cabang bayi itu. Burhan. Ada apa Mbak datang kemari? Sudah 1 tahun Burhan. Sekarang lu harus siapkan tumbal buat gue. Hah? Bukannya pesugihan ini tidak ada tumbalnya, Mbah? Saya kan sudah baca surat perjanjian itu. Memang tidak ada tumbalnya. Coba nih, kau baca lagi. Mana Mbah? Betul kok, gak ada perihal tumbal itu. Hehehe. Coba kau pakai kaca pembesar ini. Baca tulisan di paling bawah itu. Hah? Ternyata ada tulisannya dan sangat kecil. Hanya berlaku untuk 1 tahun saja tulisannya. Bagaimana? Ada bukan? Minggu depan gue akan kembali lagi. Siapin tumbal buat gue. Atau bini lu gue ambil. Bapak ini gimana sih? Katanya tidak ada tumbal. Nyatanya dia memintanya dan malam ini adalah malam terakhir bagi kita memberikan tumbal. Dari awal sudah ku bilang, jangan pakai beginian pak. Bapak malah memaksaku. Sekarang kalau sudah begini gimana? Dulu waktu kita miskin, kau protes. Sekarang kita sudah kaya, kau protes juga. Iya pak, tapi bukan begini caranya. Nasi sudah jadi bubur, Bu. Sekarang mau nggak mau kita harus cari tumbal itu. Kau kan tahu pak, aku hamil anak pertama. Bagaimanapun juga aku nggak mau anak ini jadi tumbal. Kau carilah tumbal yang lain. Burhan.
Mana tumbal yang kau janjikan? Maaf Mbah, belum dapat Mbah. Kalau begitu, istrimu akan kuambil. Jangan Mbah. Hah? Minggir kau, dasar kau manusia tamat. Ah! Terus sekarang gimana ya Pak? Pak Kandarpan udah dimakan sama jin tikus itu. Ya udah, Bang Petruk sama Bang Bagong pulang aja. Biar pabrik ini jadi urusan kepolisian. Lagian udah malam juga. Ya udah deh Pak, ayo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, mending nginep aja di masjid atau musola. Udah malam gini malah maksain pulang. Ntar nginjek oyak mimang lagi gimana? Wah bener juga ya. Tapi dari tadi gue kagak lihat ada musola atau masjid Gong. Lagian rumahnya Pak Kandarpan berbatasan kampung sama kota. Masa kita balik lagi ke kota? Daripada kenapa-napa di jalan, mending balik lagi aja tadi ke kota. Cari masjid atau musola buat nginep. Udah terlanjur Gong. Bismillah aja dah. Mudah-mudahan aja gak ada apa-apa. Buset, nih malam sepi amat ya Gong. Awas bang, ada orang di depan. Hah? Waduh, untung aja cuman keserempet. Ya udah bang, ayo kita tolong, kasihan. Iya Gong. Bu, waduh, dia nggak sadarkan diri Gong. Gimana nih? Masa keserempet doang bisa pingsan? Mungkin dia shock kali bang. Lagian tadi ayo lihat dia lari gitu. Mana udah malam lagi. Sepi juga lagi nih jalan. Gimana ya? Masa naik motor bertiga? Bang, kita pan di kebun orang nih. Pasti rumah yang punya kebun deket-deket mari. Kita bawa aja ke sono. Gimana? Wah, ide bagus tuh Gong. Biar gue yang bawa nih perempuan. Lu bawain motor gue ye. Iya dah. Terus kita ke arah mana bang? Ke sono aja Gong. Kayaknya yang punya nih kebun rumahnya di sono. Yang bener bang. Kalau menurut Aye sih ke arah sono. Tuh ada jalan setapaknya. Ya udah dah. Tapi awas lu ye. Kalau nggak ketemu rumahnya gue jitak lu. Aye yakin bang. Ya udah, ayo. Mana Gong? Dari tadi kita udah jalan gak ketemu-ketemu juga rumahnya yang punya kebun. Mana gue udah pegel banget lagi gendong nih perempuan. Duh kok makin jauh ya bang. Ntar kesasar lagi kita. Udah kita ke gubuk itu aja dah dulu. Istirahat Gong. Iya dah bang. Pinggang gue kayak mau patah. Gong, terus terang nih ye, gue kagak kuat buat nerusin jalan lagi. Iye, kalau ketemu rumah warga. Kalau kagak,
Bisa-bisa jadi 2 nih yang pingsan. Ya, terus gimana bang? Lu sih udah gue bilangin ke arah sono. Lunya malah ke arah sini. Jadinya Pan, kita kagak ketemu tuh rumah yang punya kebun. Gue jitak juga lu. Maaf bang. Gini aja dah, kita bermalam di sini aja sampai nunggu besok pagi. Baru dah kita pikirin lagi langkah selanjutnya ntar. Iya dah, gue juga udah ngantuk nih. Ya udah, ayo parkirin motor dulu ya bang. Wah, jangan lupa Gong, dikunci setang. Pinggang gue udah ngerentek nih, kagak tahan, mau rebahan. Kemana wanita itu lari? Sepertinya dia di sana. Akhirnya kutemukan kau. Siapa orang-orang ini? Masa bodoh. Yang penting wanita itu sudah kutemukan. Agar mereka tidak terbangun, akan ku gelapkan tidurnya dulu supaya aku bisa leluasa membawanya. Bucu pajapu, tumane asu, tertidur pulaslah kau semuanya. Sekarang saatnya ku bawa dan akan tuanku jadikan budak kau. Dia hamil. Sebenarnya aku mau terbebas dari belenggu kerajaan jin. Bosan juga mencari orang yang tamak, mencari pesugihan. Tiap hari ditagih terus sama suruhan Raja Jin. Mungkin ini saatnya aku jadi manusia. Aku bisa seenaknya memangsa mereka daripada terus-menerus menunggu dan menunggu. Jiat. Jam berapa ya? Wah, udah subuh nih. Subuhan dulu dah. Gong, bangun. Wah, iya bang, ada apaan? Udah subuh, sholat yuk. Subuh, ajan aja belum bang? Di tempat ginian mana kedengeran ajan Gong. Nih, lu lihat jam di HP gue. Hah? Iya juga ye. Terus nih cewek gimana bang? Bentar, gue bangunin. Bu, bangun. Bu, bangun. Waduh, dia belum mau bangun, Gong. Ya udah, kita aja bang. Mungkin dia masih pingsan. Ya udah, yo ah. Gong, kayaknya kita mending kagak usah nerusin nyari rumah warga deh. Mending kita balik lagi aja ke jalan utama. Pasti Pan ada mobil lewat tuh. Secara udah pagi Pan. Terus kita minta tolong aja sama dia buat nganterin kita pulang ke kampung Tumaritis. Gimana? Kagak minta tolong aja sekalian bang ke rumah sakit atau puskesmas terdekat buat nolongin nih cewek. Duh, gue kagak gablak duit Gong. Mending kita bawa dulu aja ke kliniknya Limbu. Nanti Pan kalau parah bisa kasih rujukan ke rumah sakit umum. Jadinya kita kagak keluar duit Gong. Bener juga ye. Ya udah, gotong lagi bang.
Gantian dong Gong. Semalam kan udah gue yang gotong. Pagi ini giliran lu dah. Hehehe. Iya dah bang, siap. Akhirnya sampai juga. Pinggang rasanya mau lepas bang. Pan sekarang lu ngerasain derita gue semalam. Udah, sekarang tinggal nunggu mobil yang lewat dah Gong. Lu istirahat aja, biar gue yang pantau. Stop bang. Iye, ada apa nih bang? Ini ada korban kecelakaan. Cuman keserempet motor aja doang sih. Cuman orangnya pingsan. Bisa nggak bang anterin ke klinik di kampung Tumaritis? Soal ongkos nanti ada dah. Wah, kebetulan. Aye juga mau ke sana ambil sayur mayur bang. Ayo dah, aye anterin. Wah, makasih bang. Gong, lu ikut mobil ini ya sama tuh ibu-ibu. Sip bang, sekalian dah di mobil ngasonya. Stop bang. Bu, ibu, Limbu, cepetan keluar lu. Iya bang, tunggu sebentar. Bang, bantuin aja dong nurunin nih cewek. Iya, bentar Gong. Bang, bantuin ngangkatin ye. Soal bayaran, ntar minjem dulu sama si Limbu. Gimana Bu? Gak apa-apa sih bang, cuman nih cewek hamil bang. Hah? Hamil? Waduh, kalau hamil kenapa dia lari-lari di kebun ye? Dia cuma sok aja kok bang. Cuman anehnya kok pingsannya lama ye. Bang, Bu, coba lihat perutnya kok semakin besar. Hah? Akhirnya gue terlahir sebagai manusia. Truk, tadi siang ada apaan sih? Kenapa emangnya sama ibu-ibu yang di kliniknya Limbu itu? Iya dong Truk, cerita dong sama gue juga. Jadi gini, kemarin malam pan waktu ayah sama Bagong pulang dari kota,
nyerempet ibu-ibu yang kayaknya lari dari sesuatu. Terus kita bawa dah ke kliniknya Limbu buat diperiksa. Pas diperiksa tahu-taunya dia hamil. Dan anehnya perutnya membesar dengan cepat gitu Reng, Im. Terus Aye sama Bagong cepet-cepet dah ke warung buat ngelaporin hal itu ke Babe Semar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana semalam lu sama Pak Heru, Truk? Apa udah ketangkep pengoplos daging bakso tikus itu? Alhamdulillah, Beh. Malahan bukan ketangkep lagi, Beh. Tapi orang itu dimakan sama jin tikus. Ih, serem dah. Jadi gini, Beh. Semalam kan waktu Aye sama Bagong pulang dari kota, Aye nyerempet ibu-ibu di jalan. Terus Aye bawa dah tadi pagi ke kliniknya Limbu buat diperiksa. Tahu-tahu katanya Limbu dia hamil, Beh. Lah, soal gitu aja lu laporin ke gue, Truk. Emangnya ada urusan apa kehamilan tuh ibu-ibu sama gue? Wah, iya juga ye. Tapi masalahnya waktu Aye temuin tuh ibu-ibu, perutnya belum bunting, Beh. Tapi pas di kliniknya Limbu, tahu-tahu bunting gede. Iya, Beh. Aye lihat dengan mata kepala sendiri, perutnya membesar dengan cepat. Kalau soal itu, baru dah ada urusannya sama gue. Ya udah, Gong, lu tungguin warung ye sama Gareng. Biar gue dianterin aja sama Petruk ke sono. Iya, Beh. Ya udah, ayo Truk, kita langsung berangkat. Emangnya lu nyerempetnya di mana, Truk, semalam? Di jalan ke arah sini, Beh. Mana kebon melulu, kagak ada rumah satu pun lagi. Makanya semalam Aye nginep di gubuk dulu sampai pagi. Baru dah Aye bawa tuh ibu-ibu pakai losbak yang lewat di jalan itu. Itu Beh, ibu-ibunya yang hamil tiba-tiba aja perutnya dari kecil membesar dengan cepat. Kayaknya ini hamil biasa aja, nggak ada yang aneh. Terus kenapa perutnya membesar dengan cepat, Beh? Ya, mungkin aja dia sering pakai korset. Jadi perutnya yang seharusnya gede bisa kecil gara-gara kain yang melilit perutnya itu. Masuk akal sih, Be. Terus sekarang gimana, Be? Ya udah, biarin nih cewek istirahat dulu di mari sampai dia siuman. Nanti kita tanyain dah kenapa dia bisa ada di kebun semalam. Iya deh, Be. Tapi ntar Aye mau ke kantor kelurahan, Be. Ada kerjaan yang mesti Aye selesain. Canggih juga dari tadi pagi udah berangkat ke sawah buat penyuluhan warga. Ntar siapa yang jaga dia? Gak apa-apa, Bu. Kita serahin aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pan dia juga nggak ada yang luka-luka, ye Pan. Ya udah, Aye pamit dulu ye. Soalnya di warung lagi banyak kerjaan. Iya, Be. Nah, begitu ceritanya, Im, Reng. Oh, jadi itu hamil biasa ya, Bang? Kirain ada yang nyantet atau apalah gitu. Iye, Gong. Oh iye, kita mulai kelilingnya jam berapa nih ntar? Seperti biasa aja, Truk. Jam 12 malam aja kita kelilingnya. Oh iye, kemarin ulangannya gimana lu, Truk? Gong, bisa nggak? Alhamdulillah, Bang. Bisa. Kita kan belajar dari lu juga, Reng. Oh, nasib udah tua gini nih.
Kerannya kagak bisa kenceng, bawaannya mau kencing melulu. Kosongin aja dah, biar kagak keluar-keluar lagi sampai pagi. Ki, tadi pagi waktu lu pergi, Bang Petrus sama Bang Bagong datang bawa ibu-ibu pingsan. Katanya sih keserempet motornya Bang Petrus. Terus waktu ayah periksa, alhamdulillah gak apa-apa sih. Tapi ibu itu sedang hamil, Ki. Terus tiba-tiba aja perutnya ibu-ibu itu membesar dengan cepat. Hah? Bisa gitu ya? Terus aku udah dilaporin ke Babe Semar, Bu? Udah, Ki. Waktu Babe Semar periksa juga cuma hamil biasa katanya. Kok tuh perut bisa gitu ya? Kata Babe sih kalau perut orang hamil sering pakai korset emang bisa jadi kecil, Gi. Kali aja kayak gitu. Oh gitu ya? Bisa jadi sih. Terus tuh ibu hamil udah siuman belum, Bu? Belum, Gi. Mana dia di rumah sendirian lagi. Pan gue ada kerjaan juga dari tadi siang. Waduh, kalau gitu kita harus cepet-cepet, Bu. Takutnya dia siuman ntar. Iya, Gi. Ibu itu hilang. Hah? Kok bisa ya? Apa jangan-jangan dia udah siuman terus nyari jalan pulang kali, Bu? Duh, bisa-bisa gue diomelin sama Babe Semar nih. Gimana dong? Udah, tenang aja, Bu. Mudah-mudahan dia belum jauh dari sini. Minta tolong dicariin aja sama Bang Petruk. Pan, dia jadwal ngeronda nih malam. Wah, iya juga ye. Telepon ah. Ada kabar kalau Bang Ipul pindah truk. Bang Ipul yang punya losbak dekat rumahnya Babe, Reng. Iye, waduh, ntar kalau mau minjem mobil losbaknya kemana lagi dah? Ya, namanya hidup, Gong. Mungkin Bang Ipul mau nyari usaha yang lebih baik lagi kali. Pak RT Pan punya losbak juga, Gong. Supirnya bisa pakai Pak Bondan, pengurus kebonnya. Ya, dia mah jauh, Bang, rumahnya. Wah, ada telepon. Lah, si Limbu malam-malam gini telepon. Ada apaan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Malam-malam gini telepon. Ini, Bang, ibu-ibu yang tadi pagi hamil itu hilang. Ayah sama Canggih kan kerja dari siang. Ibu itu ayah tinggal. Pas pulang barusan udah kagak ada. Tolong cariin ya, Bang. Kali aja dia belum jauh. Khawatir juga ayah sama kandungannya malam-malam gini dibawa kemana-mana. Wah, iya dah, Bu. Kenapa tuh cewek gunting pakai ngayap segala sih? Ya udah, ntar gue cariin sekalian keliling kampung ya. Ya udah, makasih ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apaan, Truk? Itu si Limbu ngasih tahu kalau ibu-ibu hamil itu hilang. Dia suruh kita nyariin. Lah, bisa hilang gitu ya? Mending kalau gitu sekarang aja nyarinya, Truk, Reng. Jangan nunggu sampai tengah malam. Takutnya dia udah jauh atau terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Bener tuh, Truk. Sekarang aja kita nyarinya. Ya udah, ayo dah. Ciri-cirinya apa, Truk, ibu-ibu itu? Aye sama Gareng Pan belum ngeliat modelnya. Dia pakai kebaya abu-abu, terus atasannya merah tua, Im. Rambutnya pendek, badannya sedang lah. Gak kurus, gak gemuk juga.
Kalau gitu nanti kita berpencar aja Truk. Kita bagi 2 grup biar lebih maksimal nyarinya. Sepakat tuh Bang Ayi. Di perempatan itu aja kita berpencarnya Truk. Siap, Reng. Berhenti dulu. Lu semua denger gak suara semak-semak bergerak? Iya ye, Ada tuh. Dan suaranya juga semakin kenceng. hah? Awas! Buset, peci gue diambilnya. Sialan tuh bocil. Itu kan ibu-ibu yang hamil itu Bang. Iya, Gong. Dia lari. Cepetan kejar. Woi, berhenti lu. Hah? Ada yang minta tolong? Berhenti dulu. Terus gimana sama ibu itu Bang? Sialan dah. Dia udah lari jauh. Kita utamain yang hidup dulu Gong. Kalau ibu itu pan ngelahirin dedemit. Sepertinya juga dia udah nggak bernyawa. Ya udah Reng, ayo kita ke sono. Suaranya datang dari arah sono. Ayo dah. Tolong, Pak, bangun Pak. Net, kenapa bokap lu? Tahu nih Bang, tadi pas Aye mau kencing, tiba-tiba aja Aye lihat dia udah ngedeprok aja di tanah. Ya udah, bawa aja ke dalam dulu, Net. Di sini dingin. Iya Bang. Ini pasti ulah bayi yang ngambil pecinya Doim itu Bang. Iya tuh Truk. Apa iya ye? Masih bernyawa bokap lu Net. Truk, coba lu telepon Limbu, suruh kemari biar dia tanganin bokapnya Junet. Iya, Reng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa Bang? Udah ketemu ibu yang hamil itu? Tadi waktu Aye sama yang lainnya keliling kampung udah ketemu. Dia melahirkan bayi iblis. Serem banget dah, Bu. Terus ini ada yang terluka juga di rumahnya Junet. Bapaknya si Junet. Lehernya kayak keisap darahnya. Mending lu kemari dah, tolongin. Hah? Iya deh Bang. Ayo OTW sekarang. Malam-malam gini ada-ada aja Bang Petro. Tapi semua ini gue lakuin karena tugas dan kemanusiaan. Mudah-mudahan aja kaki Junet gak ape-ape. Gimana Bu? Alhamdulillah Bang, masih selamat. Cuman di lehernya seperti ada gigitan manusia, tapi giginya runcing. Aneh sih. Baru pertama kali gue ngalamin kejadian kayak gini. Mending panggil sekalian Babe Semar deh Bang. Biar dia lihat apa benar kakeknya Bang Junit digigit dan diisap darahnya oleh sebangsa manusia. Hah? Yang bener lu Bu? Iya Bang. Ya udah, Gong, Im, lu sekarang juga panggil Babe deh. Ini kan tengah malam. Kalau gue telepon, biasanya HP Babe lagi mati, dicas. Iya dah Bang, ayo langsung OTW ya. Assalamualaikum. Gimana Be? Bener kan tanda itu seperti gigitan manusia, tapi runcing? Bener Bu. Baru kali ini juga gue ngeliat hal semacam ini. Jadi ibu yang hamil itu hilang semalam ya Bu. Iya Be. Terus tadi Bang Garing, Bang Petruk, Bang Bagong sama Bang Doim nemuin ibu-ibu itu melahirkan bayi iblis waktu ngeronda Be. Dia ngambil pecinya Bang Doim terus melarikan diri. Iya Be, bener tuh apa yang diomongin Limbu. Jadi tuh bayi iblis ngegantung gitu Be di perutnya ibu yang hamil itu. Menyeringai gitu, giginya serem, panjang-panjang. Ya, gue ngerti sekarang.
Jadi karena bayi iblis itu haus atau lapar, dia mencari mangsa dan ketemulah dia dengan kakeknya si Junet. Jadi dah kakeknya si Junet korban keganasannya. Bener tuh Beh. Aye juga berpikiran seperti itu tadi. Ya udah, karena hari udah mau masuk pagi, mending kita konsentrasiin sama kakeknya si Junet dulu. Lu, Bu, tolong bikin surat rujukan ke rumah sakit buat kakeknya si Junet. Reng, Truk, lu ke rumahnya Pak RT, laporin perihal ini, sekalian pinjem losbaknya buat ngangkut kakeknya si Junet. Lu Gong, Im, bantuin Limbu ye, nyiapin berkas-berkas buat bikin surat rujukan, biar gue sama Junet yang jagain kakeknya. Siap, Iya Beh. Haus, ini gua. Nyam nyam nyam, nyam nyam nyam, nyam nyam nyam. Kenyang, jalan-jalan aja. Ribet juga nih perempuan. Lepasin aja dah. Akhirnya bisa lepas juga. Alhamdulillah ye, babenya si Junet bisa selamat juga semalam. Iya Beh. Terus apa yang terjadi sama ibu yang hamil itu ye Beh? Kenapa dia bisa melahirkan bayi iblis? Sepertinya ibu-ibu itu melahirkan bayi iblis karena bersekutu dengannya. Jadinya ibu itu buat tumbal. Makanya dia lari dari sesuatu. Dan kebetulan keserempet motornya elu, Truk. Duh, serem juga ye, pesugihan kalau gitu. Iye Gong, karena dia terlibat perjanjian dengan iblis. Ketika permintaan iblis itu tidak terpenuhi, maka yang diambilnya kagak main-main, tapi nyawa. Buset dah. Iya Gong, di kampung sebelah aja yang pesugihan ayam juga kayak gitu kemarin. Tapi masalahnya tuh bayi iblis masih berkeliaran di kampung ini Beh. Kita tahu sekarang korbannya bukan ibu hamil itu aja Pan. Bapaknya Junet juga. Ntar pasti ada lagi Beh. Betul juga. Karena wujudnya dia bukan lagi jin, tapi manusia. Kemungkinan dia bisa juga berkeliaran di siang hari. Pagi-pagi gini, kasih makan kambing dulu dah. Kambing gue. Kenapa bisa gini ya, nih kambing? Dilihatnya juga
Seperti ada gigi yang menyedot darahnya. Lebih baik gue telepon Babe Semar dah. Terus sekarang kita mesti gimana, Be? Bentar, ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih Beh, bisa nggak ye ke rumah aye sebentar? Kambing aye mati. Sepertinya ada yang menghisap darahnya di bagian leher. Hah? Oke deh Pak, gue OTW sekarang. Iye Beh, makasih ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Be? Kayaknya kaget gitu. Ini Pak RT, kambingnya mati oleh bayi penghisap darah itu. Gue disuruh ke sono. Hah? Waduh, ya udah, Be. Ayo kita ke sono. Hus, kalau semuanya ke sono, warung gue gimana? Gini aja, biar gue sama Petruk ke sono. Lu sama Gareng jagain warung. Ya, iya deh, Be. Ya udah, Be. Takut kesiangan, ayo sama Bagong jalan dulu. Iye, gue sama Petruk juga mau OTW sekarang. Bahaya juga tuh, Be. Udah 2 korbannya dalam semalam. Iye, Truk, kita langsung bertindak aja ntar. Kira-kira cara nangkepnya gimana ya, Be? Nah, itu lagi gue pikirin, Truk. Mungkin Pak RT juga punya masukan kali, Be. Nah, itu yang gue harapin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Beh, kambing aye yang mati. Lehernya kayak ada yang ngisep darahnya. Sama persis sama yang dialamin bapaknya Junet. Nah, bapaknya Junet juga sama kayak kambing ini Beh. Kondisinya, Alhamdulillah, masih selamat Pak. Udah ditanganin juga tuh sama Limbu. alhamdulillah dah kalau gitu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan kambing aye ye Beh? Jadi begini ceritanya Pak. Gong, ntar lu tolongin gue ye, datain orang yang pesan sembako di warung. Biar soal antar barang urusan gue. Siap, Bang. Terus gimana masalah bayi penghisap darah itu, Bang? Soal itu kita tunggu komando Babe aja, Gong. Tolong, ada mayat. Bang, ada yang minta tolong tuh. Iya, Gong, kita tanyain aja dah ntar. Tolong, ada mayat. Ada apaan, Pak? Itu Bang, ada mayat di kebun pisang itu. Hah? Mayat? Ya udah, Pak, anterin kita ke sana ye. Iya Bang. Itu Bang mayatnya. Hah? Bang, itu kan ibu yang melahirkan bayi penghisap darah itu. Wah, berarti bayinya udah lepas dari emaknya ye, Gong. Waduh, gaswat dah. Berarti dia lebih leluasa berkeliaran sekarang, Bang. Iya juga ye. Sekarang gini aja dah, Gong. Gue sama bapak ini biar bawa nih mayat ke kliniknya Limbu. Lalu bawa nih sepeda, laporin buruan ke Babe Semar di rumahnya Pak RT. Kita kumpul di kliniknya Limbu buat ngerencanain
gimana caranya nangkep tuh bayi penghisap darah. Iya deh bang, ayo berangkat dulu ye. Iya gong. Masih ada motornya Bang Petruk. Aman dah. Waduh, berarti tuh ibu hamil masih berkeliaran dong ye di kampung kita. Iya Pak, kalau nggak secepatnya kita temuin, bisa jadi akan ada korban berikutnya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah Gong, kenapa lu kemari? Warung gimana ntar? Duh beh, baiknya kita tutup aja dulu dah. Soalnya tadi waktu ayah sama Bang Gareng menuju warung, nemuin mayat tuh ibu-ibu hamil di kebun pisang beh. Bang Gareng sama warga bawa tuh ibu-ibu ke kliniknya Libu. Sedangkan ayah disuruh kemari ngelaporin hal ini ke Pak RT sama Babe. Ya udah, kita kuburin dulu dah nih kambing. Habis itu kita langsung ke kliniknya Limbu bareng-bareng. Gimana Pak? Iya beh, kita diskusiin masalah ini di sono aja. Muke gile, berarti tuh bocah udah keluar dari perut tuh ibu-ibu ya. Iya bang. Maya dapat celana, pakai ah. Asik, gue nggak telanjang lagi. Hah? Siapa lo? Kembali jangan anak gue. Malah nyanyi lo. Hos, setan, pergi lo dari sini. Sungguh aneh. Kok ada ya setan keluyuran siang-siang gini? Biarin dah. Si anak gue hilang juga daripada gue celaka. Ih, serem. Sekarang bayi itu udah lepas dari perutnya ibu ini. Itu artinya dia udah bebas keluyuran nih hari. Karena bayi itu wujudnya juga manusia. Artinya dia juga bisa bertindak di siang hari. Gue nyaranin supaya seluruh warga kampung Tumaritis waspada. Dan yang laki-lakinya berjaga-jaga. Iya deh, tapi gimana caranya? Warga kita kan banyak, ratusan. Masa mesti didatangin satu-satu? Entar keburu tuh bayi penghisap darah melakukan aksinya lagi. Gimana kalau kita umumin aja di masjid-masjid dan musolah-musolah Pak? Jadi nggak mesti datengin warga kampung Tumaritis satu-satu. Ide bagus tuh. Ya udah Reng, lu koordinir warga buat kabarin takmir masjid dan musolah di kampung ini ye. Kasih tahu perihal info masalah ini. Siap beh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada warga kampung Tumaritis diharapkan berhati-hati dan waspada karena saat ini sedang berkeliaran anak kecil penghisap darah. Dan apabila ada yang melihat anak itu, tolong secepatnya beritahu tokoh masyarakat di kampung ini. Demikian informasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi terdengar di masjid kalau di kampung kita ada bayi penghisap darah dan kita harus hati-hati dengannya. Iya, makanya itu kita harus pulang sekarang. Takutnya kita ketemu sama bayi penghisap darah itu. Ih, serem juga ya kalau ketemu. Bisa-bisa kita dihisap darahnya. Makanya, ayo kita cepat-cepat pulang. Ayo kita main-main. Hah? Kabur. Woi, tungguin gue. Lari. Tolong. Aduh. Hah? Rojali. Gue isep darah lu. Jangan. Ayo kita keroyok. Kita tolongin Rojali. Ayo. Aduh. Siap. Rasain tuh. Kabur kan lu? Lu gak apa-apa kan, Li? Alhamdulillah, Man. Terus sekarang gimana nih? Kita langsung laporin aja ke tokoh masyarakat. Informasinya kan begitu di masjid. Iya, tapi di mana tuh tempatnya? Palingan di balai desa. Kita ke sana aja sekarang. Ya udah, ayo kita ke sana. Lalu bagaimana langkah selanjutnya, Be? Kita tunggu aja laporan warga. Gue yakin bayi iblis itu pasti akan beraksi kembali. Habis itu kita bisa ambil tindakan. Apa enggak sebaiknya kita cari bayi iblis itu aja, Be? Daripada dia nyerang warga dan warga nanti kenapa-napa. Bisa aja itu dilakukan. Jadi kita semua kerahkan warga untuk mencari keberadaannya. Lalu kita sergap, gimana? Saya sih setuju, Be. Lebih baik seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesini lu, Tong. Ada apaan lu kemari? Ini, Beh. Tadi waktu Aye sama teman-teman pulang dari main, kami disergap sama bayi iblis itu. Dia menangkap Rojali. Untung aja kita ramean. Jadi kita keroyokan dah rame-rame. Dia pun kalah, lalu melarikan diri. Jadi karena wujud bayi iblis itu manusia, bisa terluka juga. Baiklah, bapak-bapak dan para ustadz, tolong sampaikan ke warganya untuk menangkap bayi iblis itu kalau ketemu. Dan bawa secepatnya ke rumah gue. Gue yakin bayi iblis itu bisa gue musnahin dan gue dapat menyelamatkan bayi ibu itu. Apa kita umumin lagi aja, Be, di masjid atau di musola-musola kampung ini? Jangan, Yat. Nanti bayi iblis itu tahu dan melarikan diri dari kampung ini. Lebih baik kita kerahin aja warga sekitar dan dari mulut ke mulut aja.
keroyokan. Gue emang udah jadi manusia sih, tapi sayangnya mesti dari bayi juga. Aduh, lapar juga nih perut. Mungkin di sungai ini ada ikan, lumayan. Dapat juga kau. Sekarang ku santap kau. Lebih enakan daging manusia. Nanti malam aja gue beraksi cari mangsa. Bapak-bapak, soal yang diumumin di masjid dan musola, kalau ketemu langsung sergap aja ye, dan langsung bawa ke rumahnya Babe Semar. Kemungkinan bayi itu masih bisa diselamatkan. Oh iya Pak, nanti kita semua berjaga-jaga kok dengan tetangga-tetangga. Mudah-mudahan bayi itu ketemu. Baik Pak, kita mau keliling kampung lagi, mau memberitahukan ke warga yang belum tahu soal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, gimana perkembangan pencarian bayi iblis itu? Dari tadi siang sampai malam begini belum ketemu juga tuh bayi iblis, Gong. Waduh, bisa-bisa makan korban lagi ntar. Tadi siang sih pas gue mondar-mandir ngojek nganterin warga masih pada berjaga-jaga, Gong. Bener-bener rame dah di kampung ini. Mungkin bayi iblis itu takut muncul. Bisa jadi tuh, Truk. Tapi kalau sampai malam begini, para warga mungkin udah pada capek, Bang. Mereka juga kan butuh istirahat. Wah, iya tuh, Gong. Mana peci gue masih dipakai lagi. Ya udah, gini aja. Daripada kita khawatir sama warga dan bayi iblis itu memulai aksinya saat mereka lengah, kita mulai kelilingnya sekarang aja. Gak usah nunggu tengah malam. Nah, bener tuh, Reng. Sekarang aja kita kelilingnya. Gue yakin bayi iblis itu nunggu warga kampung ini lengah. Ya udah, Bang. Ayo dah. Pokoknya kalau bayi iblis itu ketangkep, gue bakalan ambil lagi tuh peci gue. Lu mah mikirin peci melulu, Im. Warga dong lu pikirin. Tuh peci gue atu-atunya, Gong. Peci keramat kali tuh, Gong. Makanya dikuatirin terus. Lu mah Truk, ngeledek gue aja. Jangan berisik, ada suara semak-semak tuh. Yuk kita kuntit. Lu si Im, gara-gara peci lu nih. Gue disalahin lagi. Pada gua jitak juga nih. Dibilang jangan berisik, malah pada berisik baik lu pade. Abang juga berisik. Udah, yuk kita ke sono. Nampaknya yang punya rumah ini udah pada tidur. Saatnya beraksi. Tuh dia, kayaknya mau mulai beraksi tuh bocil iblis.
Bener juga bang. Ya udah, ayo kita sergap. Ayo, lu sama gue Gong sergap dari kiri. Biar Doim sama Petruk sergap dari kanan. Sip. Alhamdulillah, peci gue masih dia pakai. Peci lagi, peci lagi. Siap. Siap, kena lo. Gak bisa lari lo sekarang. Sialan lu ya, lepasin gue. Akhirnya balik lagi peci gue. Ayo kita bawa ke rumahnya Babeh. Ayo, Reng. Mudah-mudahan nih bayi masih bisa diselamatin. Naasnya lu jadi manusia. Udah enak-enak lu dulu jadi siluman bisa hilang kalau dikejar orang. Sekarang malah jadi manusia. Ketangkepan lu sekarang. Lu mau apa, sama gue? Diam lu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Gue mau balikin lu kembali ke semula. Ya. Hah? Dia balik lagi ke bayi biasa, Reng. Truk. Mudah-mudahan aja bisa selamat itu bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia udah nggak bernyawa. Sayang sekali. Inilah akibat dari memuja pesugihan. Semuanya ludes diambil oleh angkara murka. Lu semua siapin alat-alat jenazah. Besok pagi kita kebumikan bayi ini. Iya, Beh. Tapi semuanya tentu ada harganya. Oh, soal itu tenang aja Yang. Kami sudah persiapkan uangnya. Apa saja syarat-syaratnya? Lu tidak mengerti.